Cahaya bulan muda menyelinap malu-malu melalui celah gorden kamar yang berwarna putih gading, memantulkan pendar perak yang lembut di atas ranjang yang masih beraroma wangi bunga melati. Di dalam keheningan malam yang hanya diiringi suara jangkrik di kejauhan, dadaku berdegup kencang. Suaranya seolah memenuhi seluruh ruangan hingga aku khawatir istriku bisa mendengarnya. Malam itu adalah malam pertama kami sebagai suami istri yang sah. Sebuah momen yang selama ini hanya berani aku bayangkan dalam mimpi. Tanganku terasa dingin dan sedikit bergetar saat aku memberanikan diri menyentuh jemarinya yang halus di bawah selimut. Ada rasa gugup yang luar biasa, sebuah debaran yang membuat napas seakan tertahan di kerongkongan. Namun di saat yang sama, ada rasa haru yang membuncah karena wanita yang duduk di sampingku ini akhirnya menjadi milikku seutuhnya. Kami saling menatap dalam remang cahaya, menemukan ketulusan dan janji setia di mata masing-masing, sebelum akhirnya kami memutuskan untuk menjalani malam yang paling sakral itu dengan penuh rasa hormat, kelembutan, dan kasih sayang yang mendalam sebagai bentuk penyatuan dua jiwa yang telah dipersatukan oleh takdir. Kisahku ini mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang, namun bagiku, ini adalah perjalanan tentang keajaiban dan ketulusan. Namanya Sarah. Dia adalah tetanggaku, seorang wanita yang tinggal hanya berjarak 3 rumah dariku. Sarah adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya sekitar 3 tahun yang lalu. Di kampung kami, Sarah dikenal sebagai sosok yang pendiam, sopan, dan sangat rajin beribadah. Namun, ada satu stigma yang melekat erat padanya, sebuah label yang diberikan oleh keluarga mendiang suaminya terdahulu. Sarah adalah wanita mandul. Gosip itu menyebar begitu cepat seperti api yang melahap rumput kering, membuat banyak pria di kampung ini segan untuk mendekatinya secara serius. Meskipun kecantikannya masih sangat terpancar di usianya yang menginjak 32 tahun. Aku sendiri adalah seorang pria lajang berusia 35 tahun yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor pemerintahan. Sejak awal kepindahannya ke lingkungan ini, aku sudah menaruh simpati pada Sarah. Caranya menyapa tetangga, ketulusannya saat membantu acara-acara warga, hingga caranya merawat tanaman di teras rumahnya selalu membuatku terkesan. Bagiku, predikat mandul yang disematkan orang-orang padanya sama sekali tidak mengurangi nilainya sebagai seorang manusia. Aku melihat Sarah lebih dari sekadar potensi untuk memberikan keturunan. Aku melihatnya sebagai sosok teman hidup yang bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan di hari tua. Setelah melalui pendekatan yang cukup panjang, yang dimulai dari sekadar bertukar makanan hingga obrolan singkat di depan pagar rumah, aku akhirnya memantapkan hati untuk melamarnya. Banyak keluarga dan teman-temanku yang keberatan. Mereka berkata, "Aris, kamu masih perjaka, punya pekerjaan bagus. Kenapa harus memilih janda yang konon tidak bisa punya anak?" Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali membuat telingaku panas, namun tidak sedikit pun menggoyahkan hatiku. Aku menjawab mereka dengan tenang, bahwa anak adalah titipan Tuhan, dan jika Tuhan tidak menitipkannya padaku, maka memiliki istri seperti Sarah sudah lebih dari cukup untuk membuat hidupku sempurna. Pernikahan kami digelar dengan sangat sederhana. Tidak ada pesta mewah, hanya akad nikah yang dihadiri keluarga inti dan tetangga dekat. Saat aku mengucapkan ijab kabul, air mata Sarah jatuh membasahi pipinya. Aku tahu, ada rasa syukur sekaligus beban yang ia pikul karena merasa kurang sebagai seorang wanita menurut standar masyarakat. Namun, saat itu juga aku berjanji dalam hati untuk selalu melindunginya dari segala ucapan miring orang lain. Dan malam itu, malam pertama yang penuh dengan debaran jantung yang tak menentu, menjadi awal dari babak baru kehidupan kami yang penuh dengan cinta yang tulus dan tanpa syarat. 1 tahun pertama pernikahan kami lalui dengan sangat harmonis. Sarah adalah istri yang luar biasa. Rumahku yang dulunya berantakan dan terasa dingin, kini selalu rapi, wangi, dan penuh dengan kehangatan. Setiap pagi, dia selalu menyiapkan sarapan dengan penuh cinta. Kami sering menghabiskan waktu luang dengan berkebun, atau sekadar berjalan santai di sore hari. Namun,
Aku tahu di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Sarah masih menyimpan kesedihan. Setiap kali melihat tetangga kami menimang bayi atau mendengar suara tangis anak kecil, tatapannya akan berubah menjadi sayu. Dia sering meminta maaf padaku, karena merasa belum bisa memberikan kebahagiaan yang lengkap. "Mas, maafkan aku ya. Rumah ini masih terasa sepi," ucapnya suatu malam saat kami sedang duduk di ruang tengah. Aku segera menggenggam tangannya dengan erat. "Sarah, dengarkan aku. Kebahagiaanku adalah kamu. Suara tawamu sudah cukup untuk meramaikan rumah ini. Jangan pernah merasa kurang, karena bagiku, kamu adalah segalanya." Meskipun kami sudah pasrah dan menerima keadaan, ejekan dari beberapa orang tetangga masih saja terdengar sesekali. Mereka sering menyindir Sarah dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan saat sedang berbelanja di tukang sayur. "Percuma cantik kalau rahimnya kering," atau kasihan suaminya, cuma dapat ampasnya saja. Aku selalu berusaha menenangkan Sarah setiap kali dia pulang dengan mata yang sembab. Aku meyakinkannya bahwa pendapat manusia tidak akan pernah mengubah takdir yang sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Memasuki bulan ke-14 pernikahan kami, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada kondisi kesehatan Sarah. Dia sering mengeluh merasa sangat lelah, meskipun tidak melakukan aktivitas yang berat. Nafsu makannya pun menurun drastis, dan dia sering merasa mual di pagi hari. Awalnya, kami mengira itu hanyalah gejala asam lambung atau kelelahan karena cuaca yang sedang tidak menentu. Aku sempat membelikannya obat mak dan menyuruhnya untuk banyak beristirahat. Namun, setelah 2 minggu berlalu, kondisinya tidak kunjung membaik. Wajahnya terlihat pucat, dan dia sering sekali mengantuk di jam-jam yang tidak biasanya. Karena merasa khawatir, aku memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Jujur saja, saat itu yang ada di pikiranku hanyalah ketakutan jika Sarah mengidap penyakit yang serius. Kami duduk di ruang tunggu rumah sakit dengan perasaan yang campur aduk. Sarah tampak sangat cemas. Tangannya terus memilin ujung kerudungnya. Saat nama Sarah dipanggil oleh perawat, aku merangkul pundaknya, memberikan kekuatan yang aku sendiri sebenarnya juga sedang mencarinya. Kami masuk ke ruang praktik seorang dokter spesialis penyakit dalam yang juga memiliki keahlian di bidang fertilitas. Dokter itu memeriksa Sarah dengan sangat teliti. Dia menanyakan berbagai macam keluhan, melakukan pemeriksaan fisik, dan akhirnya menyarankan untuk melakukan tes darah dan USG perut. Selama proses pemeriksaan itu, suasana di dalam ruangan terasa sangat tegang. Sarah terus memejamkan mata, seolah bersiap untuk mendengar kabar terburuk yang mungkin akan disampaikan oleh dokter. Setelah menunggu sekitar 1 jam untuk hasil tes laboratorium, kami kembali dipanggil masuk ke ruangan dokter. Dokter itu duduk di kursinya sambil menatap beberapa lembar kertas hasil pemeriksaan dengan dahi yang berkerut. Dia kemudian menatap kami berdua secara bergantian. Keheningan di ruangan itu terasa begitu mencekam. Detak jantungku kembali berpacu cepat seperti di malam pertama pernikahan kami dulu. Aku bisa merasakan telapak tangan Sarah yang berkeringat saat dia menggenggam tanganku di bawah meja. "Pak Aris, Ibu Sarah," dokter itu memulai pembicaraan dengan nada suara yang sangat tenang namun berwibawa. "Saya sudah melihat hasil pemeriksaan laboratorium dan juga hasil USG tadi. Dan saya harus membuat sebuah pengumuman yang mungkin akan sangat mengejutkan bagi kalian berdua." Aku menahan napas. Sarah tertunduk lesu. Air matanya mulai menggenang di sudut mata. Kami sudah bersiap untuk mendengar diagnosis tentang penyakit kronis atau hal buruk lainnya. Namun, kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut dokter itu benar-benar membuat dunia seolah berhenti berputar sejenak. "Selamat, Ibu Sarah saat ini sedang mengandung. Usia kehamilannya sudah memasuki minggu ke-8, ucap dokter itu sambil tersenyum lebar. Aku ternganga. Sarah langsung mengangkat kepalanya dengan tatapan tidak percaya. "Dokter,
Apa dokter tidak salah? Saya ini Mandul. Suami saya yang dulu dan keluarganya sudah memeriksakan saya, dan mereka bilang saya tidak bisa punya anak. Suara Sarah bergetar hebat. Air matanya kini tumpah tak terbendung. Dokter itu menghela napas panjang dan meletakkan hasil USG di depan kami. Di sana, terlihat sebuah titik kecil yang sangat mungil di dalam rahim Sarah. Ibu Sarah, dalam dunia medis, diagnosis mandul itu tidak bisa diberikan dengan sembarangan tanpa pemeriksaan yang sangat komprehensif. Setelah saya melihat kondisi rahim ibu sekarang, semuanya tampak sehat dan normal. Mungkin di masa lalu ada faktor stres yang luar biasa, ketidakseimbangan hormon, atau faktor lain dari pihak suami sebelumnya yang tidak terdeteksi sehingga kehamilan itu tertunda. Tapi faktanya sekarang, ada kehidupan di dalam rahim Anda. Ini adalah keajaiban yang nyata. Mendengar penjelasan itu, aku langsung memeluk Sarah dengan sangat erat. Kami berdua menangis sejadi-jadinya di dalam ruangan dokter itu. Rasa haru, bahagia, dan tidak percaya bercampur menjadi satu. Pengumuman dokter itu benar-benar membuat bulu kuduku berdiri, bukan karena takut, melainkan karena rasa takjub akan kebesaran Tuhan yang telah memutarbalikkan logika manusia. Wanita yang dihina dan dilabeli mandul oleh lingkungannya, kini sedang membawa janin yang merupakan darah dagingku sendiri. Kabar kehamilan Sarah segera menyebar ke seluruh penjuru kampung. Orang-orang yang dulu menghina dan menyindirnya tiba-tiba bungkam 1000 bahasa. Ada yang datang untuk meminta maaf. Ada pula yang hanya bisa menatap kami dengan rasa malu. Namun, kami tidak menaruh dendam pada siapapun. Kebahagiaan yang kami rasakan sudah lebih dari cukup untuk menghapus semua luka lama. Aku menjaga Sarah dengan jauh lebih protektif selama masa kehamilannya. Setiap kali aku melihat perutnya yang kian membesar, aku selalu teringat pada malam pertama kami, saat aku merasa begitu gugup dan hanya bisa memasrahkan segalanya pada takdir. 9 bulan kemudian, keajaiban itu mencapai puncaknya. Sarah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan sehat. Kami memberinya nama yang memiliki arti anugerah yang dinanti. Saat aku menggendong putra kecilku untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa cinta yang tulus dan kesabaran akan selalu membuahkan hasil yang indah. Jangan pernah menyerah pada label yang diberikan dunia padamu, karena hanya Tuhan yang memiliki kuasa penuh atas kehidupan. Kini, rumah kami tidak lagi sepi. Suara tangis dan tawa bayi kami telah melengkapi kebahagiaan yang dulu kami kira mustahil untuk diraih. Pengalaman menikahi janda yang dianggap mandul ini mengajarkanku bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang percaya dan berani mencintai tanpa syarat.